Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya di sini akan menjelaskan mengenai biofarmasi sediaan optalmik. Di sini adalah nama presenter yang akan menjelaskan mengenai biofarmasi sediaan optalmik. Dan di sini juga ada pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas nanti. Ada 7 pokok bahasan. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai anatomi mata. Kemudian akan dilanjutkan mengenai bentuk sediaan. Ada berapa macam bentuk sediaan yang ada di pasaran dan kekurangan kelebihannya seperti apa. Kemudian akan dilanjutkan mengenai perkembangan sediaan optalmik dan rute pemberian optalmik. Rute pemberian optalmik ini akan kita bahas bagaimana sediaan optalmik ini bisa memberikan efek kepada pasien atau penggunanya. Kemudian akan dilanjutkan dengan faktor yang mempengaruhi sediaan optalmik ini adalah faktor-faktor formulasi yang akan mempengaruhi sediaan optalmiknya apa saja. Kemudian akan dilanjutkan dengan uji evaluasi biofarmasetik. Uji evaluasi biofarmasetik sendiri nanti akan dibagi 2, yaitu ada uji in vivo dan uji in vitro. Kemudian akan dilanjutkan mengenai review jurnal. Di sini kita akan mempelajari studi kasus dari beberapa macam sediaan optalmik. Dan langsung saja kita mulai presentasi ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai anatomi mata. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Nama saya Seung Hyun Kim dengan NPM 260160101000162. Saya akan coba menjelaskan tentang anatomi mata. Ini adalah bagian-bagian dari matanya sendiri. Untuk sediaan mata yang berbentuk dengan tetes mata, ketika kita ditetesin kepada matanya kita sendiri, akan paling pertama jatuhnya kepada kornea. Di mana kornea ini adalah suatu bagian yang bekerja sebagai untuk meneruskan cahaya. Di bawah kornea ini ada bagian yang namanya sklera, di mana sklera ini berfungsi untuk melapisi bola mata kecuali kornea. Soalnya sklera ini tempatnya di bawah kornea. Kemudian itu ada bagian yang namanya aqueous humor dan vitreous humor. Untuk aqueous humor ini adalah cairan yang menempati tempat antara lensa dan kornea. Dan untuk vitreous humor ini adalah cairan yang menempati tempat antara lensa dan retina. Bedanya cuma tempat doang. Kemudian ada iris. Iris ini adalah otot mata yang menggerakkan pupil. Nah, kemudian ada bagian pupil di mana ini adalah diafragma yang mengaturkan jumlah cahaya yang masuk pada mata. Nah, habis ini ada bagian lensa. Lensa ini untuk memfokuskan cahaya dan untuk memfokuskan objek-objek yang lainnya. Kemudian ada retina. Retina ini adalah membran sensor yang menangkap cahayanya. Nah, kemudian ada bagian yang namanya fovea ataupun bintik kuning. Ini berfungsi untuk tempat yang punya sel kerucutnya yang paling banyak. Kemudian ada bintik buta. Bintik buta adalah tempat atau bagian retina yang tidak dapat cahayanya. Jadi enggak semua retinanya menangkap cahaya. Kemudian ada saraf optik, di mana sel saraf yang mengantarkan rangsangan cahaya yang dia dapat ke otaknya. Nah, tadi ketika suatu sediaan obatnya ditetesin kepada mata, dia akan jatuh kepada kornea. Dan ini adalah struktur korneanya sendiri, di mana bagian yang paling atasnya atau paling luarnya adalah sel epitelial. Di bawah sel ini ada lapisan Bowman, dan di bawah lapisan Bowman ini adalah struktur bagian-bagian kornea yang intinya yang namanya stroma. Di antara stroma sama anterior chamber ini, di sini juga ada endothelial cell sama membran disseminate. Saya Umu Faurika akan memaparkan mengenai sediaan obat optalmik dan juga rute pemberian obat optalmik.
Menurut Farmakope Indonesia 4, sediaan obat mata terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah salep mata. Salep adalah sediaan setengah padat yang dioleskan dan digunakan sebagai obat luar pada kulit ataupun selaput lendir. Salep mata sendiri adalah salep yang digunakan pada mata dan sudah disterilkan dengan perlakuan yang aseptik dan memenuhi syarat uji sterilitas. Sediaan yang kedua adalah larutan obat mata. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih campuran, di mana terdiri dari zat terlarut dan juga zat pelarut. Larutan tetes mata atau larutan obat mata adalah larutan steril yang digunakan dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata, di sekitar kelopak mata dan bola mata. Sediaan yang ketiga adalah suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Suspensi mata adalah suspensi steril yang digunakan dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata, di sekitar kelopak mata dan bola mata. Sama halnya dengan larutan obat mata, suspensi mata harus memenuhi syarat-syarat, yaitu steril, isohidris, dan juga isoton. Sediaan yang keempat adalah strip. Strip mata ialah strip larutan natrium fluorescens yang harus diracik dalam wadah dosis tunggal steril atau strip kertas steril yang diimpregnasi dengan natrium fluorescens. Kertas akan melepaskan obat dalam jumlah yang cukup untuk keperluan diagnostik bila disentuhkan pada mata yang diperiksa terhadap benda asing atau abrasi kornea. Kontak antara kertas dengan mata dapat dihindarkan dengan membilas obat dari kertas menggunakan air steril atau larutan natrium klorida steril. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai rute pemberian sediaan optalmik. Rute administrasi sediaan optalmik yang pertama adalah secara sistemik. Pada jalur sistemik ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara parenteral, di mana sediaan ini diberikan langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran cerna. Dan yang kedua adalah oral, yaitu sediaan diberikan langsung melalui saluran cerna. Rute yang kedua adalah injeksi. Injeksi ini dilakukan secara lokal pada subkonjungtiva dan juga intravitreal, di mana injeksi ini langsung dilakukan pada bagian tertentu di bola mata. Yang ketiga adalah topikal. Topikal salah satu bentuk sediaan yang dapat dilakukan secara topikal adalah salep, suspensi atau larutan mata dan juga tetes mata. Berikut adalah contoh-contoh sediaan optalmik yang banyak beredar di pasaran. Ya, di sini saya Eki Septian akan membahas mengenai waktu kontak sediaan dan kelebihan serta kekurangan dari sediaan optalmik. Yang pertama, kita akan membahas waktu kontak sediaan. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, sediaan optalmik terdiri dari beberapa macam. Berikut adalah waktu kontak sediaan optalmik. Untuk larutan memiliki waktu kontak selama beberapa menit. Biasanya, untuk sediaan larutan, ini memiliki waktu onset yang sangat cepat. Sedangkan untuk salep memiliki waktu kontak yang relatif lebih lama, yaitu mencapai 24 jam. Untuk emulsi dan suspensi biasanya memiliki waktu kontak sebesar 2-3 jam. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi waktu kontak sediaan optalmik, yaitu yang pertama adalah aksi mekanik kelopak mata. Aksi mekanik kelopak mata merupakan aksi defensif dari mata sendiri karena biasanya menganggap sediaan optalmik ini merupakan benda asing bagi mata. Biasanya aksi mekanik ini disertai dengan keluarnya air mata, sehingga mempengaruhi waktu kontak dan efek yang ditimbulkan dari sediaan tersebut. Adapun faktor kedua dan ketiga yaitu tebal lapisan serta kapasitas pengolesan salep. Kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari beberapa macam sediaan optalmik. Sediaan yang pertama yaitu tetes mata. Ini adalah daftar kelebihan dan kekurangan dari sediaan tetes mata. Untuk kelebihan yang pertama adalah formulasi yang lebih mudah. Dan kelebihan yang kedua adalah penggunaan yang relatif lebih mudah. Oleh sebab itu, untuk sediaan tetes mata
Biasanya tidak dibutuhkan bantuan dari tim medis. Dan yang ketiga adalah dosis yang dibutuhkan relatif lebih kecil karena dalam penggunaan obat tetes mata sendiri biasanya digunakan hanya untuk 1 tetes saja. Untuk yang keempat adalah onset waktu yang relatif lebih cepat. Ini dikarenakan waktu kontak dari sediaan terhadap mata itu relatif lebih singkat, yaitu beberapa menit seperti yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian kita akan membahas mengenai kekurangan dari sediaan tetes mata. Yang pertama adalah adanya hambatan dinamis seperti air mata. Hambatan dinamis ini disebabkan karena sediaan atau obat tetes mata ini dianggap sebagai benda asing bagi mata, sehingga terjadi penolakan dengan adanya hambatan dinamis seperti keluarnya air mata serta terjadinya aksi mekanik seperti aksi mekanik pada kelopak mata. Kemudian yang kedua adalah dibutuhkannya pengawet, sedangkan pengawet sendiri bisa mengakibatkan toksisitas lokal seperti iritasi mata dan lain-lain. Untuk yang ketiga adalah untuk sediaan tetes mata sendiri, ini penetrasinya kurang baik dibandingkan sediaan lain. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sediaan suspensi mata. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan suspensi mata. Seperti yang kita ketahui, suspensi merupakan sediaan di mana zatnya terdispersi secara sempurna di dalam pembawanya. Maka untuk kelebihan yang pertama, kelebihan dari suspensi adalah merupakan sediaan alternatif untuk zat-zat yang tidak larut di dalam air. Dan untuk kelebihan yang kedua, itu untuk suspensi mata memiliki waktu kontak yang relatif lebih lama dibandingkan sediaan dalam larutan. Karena waktu kontak yang lebih lama, sehingga frekuensi dalam pemakaian dapat dikurangi. Dan untuk kelebihan selanjutnya itu dapat memberikan kerja lepas lambat dan dapat melepaskan obat sesuai dengan dosis. Untuk kekurangan, yang pertama, partikel harus berukuran di bawah 10 mikrometer. Hal ini disebabkan apabila zat aktif partikel berukuran besar, itu dapat mengakibatkan terjadinya pengendapan atau sedimentasi di dalam sediaan. Terjadinya sedimentasi itu dapat berpengaruh terhadap dosis yang akan digunakan nantinya. Karena terjadinya pengendapan, dosis yang diberikan tentu akan berkurang serta berpengaruh terhadap efek yang akan terjadi nantinya. Untuk yang kedua, terjadinya refleks pengeluaran air mata. Refleks pengeluaran air mata seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya merupakan refleks penolakan dari mata sendiri, dikarenakan suspensi mata atau sediaan ini dianggap benda asing bagi mata. Pengeluaran air mata biasanya dapat mengakibatkan ikut terbawanya zat aktif keluar bersamaan dengan air mata, sehingga mempengaruhi dosis dan efek yang akan terjadi. Untuk kekurangan yang ketiga adalah washout, dan yang keempat adalah penggunaan yang harus diperhatikan, yaitu harus dikocok terlebih dahulu sebelum pemakaian, di mana para pengguna atau pasien yang menggunakan sediaan ini sering lupa untuk mengocok sediaan ini terlebih dahulu. Dan untuk kelebihan dan kekurangan selanjutnya, kita akan membahas mengenai sediaan salep mata. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari sediaan salep mata. Untuk kelebihan yang pertama, durasi obat lebih lama. Hal ini disebabkan karena waktu kontak yang relatif lebih lama dari salep mata sendiri. Waktu kontak seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, untuk salep mata itu mencapai 24 jam. Untuk kelebihan yang kedua, karena basisnya merupakan basis lemak untuk salep, sehingga zat aktif tidak akan terbawa oleh air mata, sehingga zat aktif akan tetap diam di dalam basisnya dan memberikan efek terhadap mata. Kelebihan yang ketiga itu untuk mengurangi kontaminasi. Sedangkan untuk kekurangannya, karena salep mata memiliki viskositas yang relatif lebih tinggi,
Hal ini dapat mengakibatkan mengaburkan penglihatan, sehingga sediaan ini biasanya hanya untuk digunakan di malam hari. Untuk kekurangan yang kedua, rilis obat lebih lambat karena waktu kontak yang lama dan basisnya basis minyak itu mengakibatkan zat aktif agak sulit lepas dari basisnya, sehingga mengakibatkan rilis obatnya lambat. Dan untuk kekurangan yang ketiga, teksturnya sedikit berminyak sehingga mengurangi kenyamanan pasien dalam menggunakan sediaan ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Heti Lestari, NPM 97, akan menjelaskan tentang perkembangan obat mata dengan rute optalmik. Beberapa penyakit mata seperti katarak, glaukoma sangat banyak prevalensinya di dunia. Pengobatan intraokular dan sistemik tidak banyak digunakan karena memang memiliki kekurangan. Oleh karena itu, sekarang mulai dikembangkan teknologi-teknologi baru penghantaran obat yang lebih efektif. Sekarang, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa perkembangan obat mata dengan rute optalmik. Yang pertama adalah Ocucert. Di sini bisa kita lihat bentuk dari Ocucert. Sediaan ini memiliki bentuk oval serta fleksibel. Jika dibagi-bagi menjadi beberapa lapisan Ocucert, bisa dilihat gambarnya seperti berikut. Oke, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adanya lapisan membran kontrol. Nah, dengan adanya lapisan membran kontrol, maka obat pelepasannya itu akan terjaga. Pelepasan dengan sediaan ini mengikuti orde 0. Lalu di sini juga ada bagian warna hitam yaitu pilokarpin. Pilokarpin yaitu obat yang disisipkan dalam sediaan Ocucert tersebut. Untuk sediaan Ocucert sendiri memang obat yang banyak digunakan itu adalah pilokarpin. Lalu selanjutnya di sini ada cincin yang melingkar. Cincin tersebut sebagai tempat membran dalam obat. Selanjutnya Ocucert sendiri biasanya itu ditempelkan pada bawah mata. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Biasanya sediaan Ocucert ini ditempelkan pada mata selama 7 hari. Oleh karena itu, nanti sediaan ini akan melepaskan obatnya dengan dosis tertentu selama 7 hari tersebut. Akan tetapi, masalahnya di sini kekurangan dari sediaan ini adalah obatnya cukup mahal. Berikut akan saya tampilkan jurnal yang membahas tentang sediaan Ocucert ini, yaitu The Ocucert Pilocarpine System, Advantages and Disadvantages. Ya, ini adalah jurnal yang saya dapat. Jadi di sini adalah jurnal yang menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan dari sediaan berbentuk Ocucert tersebut. Pada kesimpulannya, jurnal ini menyebutkan bahwa ternyata pengobatan glaukoma dengan sediaan ini memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pengobatan glaukoma dengan metode yang biasa. Oke, sediaan yang kedua adalah drug eluting contact lens. Di sini kita bisa lihat orang yang sedang memakai contact lens. Pada metode ini, obat disimpan dalam contact lens. Di sini bisa kita lihat obat yang berbentuk nanopartikel dimasukkan ke dalam contact lens melalui sistem pembacaman. Pemberian obat dengan metode ini akan meningkatkan bioavailabilitas obat dan rilis dalam waktu yang panjang. Melalui sediaan ini, obat didorong perlintasannya melalui kornea, sehingga terjadi perpanjangan waktu aksi obat. Nah, kita bisa lihat di sini adalah skema dari pemberian obat melalui eye drop atau tetes mata dengan melalui obat yang disisipkan pada kontak lens. Nah, kita perbesar bisa kita lihat di sini. Dengan pemberian tetes mata, obat pada saat pertamanya itu sama jumlahnya pada setelah 5 menit. Jadi, obat yang menggunakan sistem kontak lens dan menggunakan tetes mata itu akan sama kadarnya pada 5 menit pertama. Akan tetapi, pada 1 jam setelahnya, obat yang diberikan dengan cara tetes mata atau eye drops akan berkurang sangat banyak sekali karena memang dengan eye drops ini akan terjadi hambatan-hambatan dinamis, contohnya air mata, sehingga obat akan keluar lagi. Tapi dengan kontak lens tersebut, obat akan tetap ada dalam mata. Selanjutnya bisa kita lihat pada jam ke-8 pun, obat masih tetap ada dalam mata. Seperti itu.
Nah, di sini terdapat juga jurnal yang menjelaskan tentang obat yang berbentuk sediaan kontak lens seperti itu. Nah, di sini bisa kita simpulkan juga bahwa ternyata penggunaan obat dengan sediaan ini memiliki efek yang lebih baik dibandingkan dengan obat biasa. Seperti itu. Lalu, teknologi selanjutnya adalah liposom. Jadi, obat di sini kita bisa lihat di sini ada obat yang ternyata bentuknya itu adalah liposom. Bisa kita lihat ini adalah bentuk dari liposomnya sendiri. Bisa kita lihat di sini bahwa ternyata dalam liposom itu terdapat bagian hidrofilik dan hidrofobik. Itu artinya liposom tersebut bisa digunakan untuk obat yang bersifat hidrofobik maupun obat yang bersifat hidrofilik. Akan tetapi, kekurangannya di sini harga obatnya masih kurang terjangkau. Tapi kelebihannya adalah obat memiliki target yang lebih spesifik. Ya, perkenalkan, nama saya Natalia Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang rute pemberian sediaan optalmik melalui pemberian jalur sistemik dan injeksi lokal. Pertama adalah rute sistemik. Obat dikonsumsi secara perolar oleh pasien. Kemudian, obat akan mengalami liberasi, yaitu pelepasan zat aktif dari eksipiennya. Kemudian, zat aktif terdisolusi di dalam larutan dan diabsorpsi di saluran cerna. Karena sediaan obat mata ini cenderung merupakan basa lemah, maka proses absorpsi umumnya terjadi di usus. Setelah proses absorpsi, obat masuk ke aliran darah di dalam tubuh. Untuk mencapai daerah mata, obat memasuki sirkulasi koroid melalui koroid blood vessels dan memasuki sirkulasi retina melalui retina blood vessels dan didistribusikan ke bagian anterior dan posterior dari mata. Konsentrasi obat yang tercapai pada pemberian peroral ini cenderung lebih kecil dibandingkan pemberian melalui injeksi lokal, tetapi pemberian melalui jalur sistemik ini cenderung lebih mudah digunakan oleh pasien, terutama pada pasien pediatrik. Untuk memasuki daerah mata, terdapat blood aqueous barrier atau blood retina barrier yang merupakan pertahanan tersendiri dari mata yang akan menghambat masuknya penetrasi obat ke dalam mata. Endothelial retinal blood vessels ini mempunyai jumlah pori yang lebih sedikit, sehingga molekul besar tidak larut lipid seperti inulin dan sukrosa tidak mampu menembus endotelial sehingga dia tidak dapat memasuki daerah vitreous. Sedangkan molekul yang lebih kecil yang tidak larut lipid dapat berpenetrasi sebagian. Molekul yang lebih besar berpenetrasi tergantung dari kelarutannya di dalam lipid. Misalnya, penisilin dietil aminoetil iodida lebih mudah masuk ke daerah vitreous dibandingkan dengan molekul penisilin yang lebih kecil karena memiliki koefisien partisi yang 60 kali lebih besar. Selanjutnya, choroidal blood vessels ini mempunyai pori endotelial yang lebih besar, yakni sekitar 70 nanometer, sehingga memungkinkan molekul besar untuk berpenetrasi. Untuk berdifusi ke bagian retina, molekul obat harus melewati barrier tight intercellular junction, di mana yang terdapat pada retinal capillary endothelial cells, kemudian ada pada retinal pigment epithelial cells, dan ada pada ciliary body non-pigment epithelium, di mana tight junction ini akan menghambat penetrasi obat, sehingga molekul obat harus mempunyai lipofilisitas yang baik untuk berpenetrasi melalui tight junction ini. Pada bagian di mana tight junction ini berada dalam jumlah sedikit, misalnya pada endothelium uveal, obat dapat masuk melalui proses difusi. Pada bagian tertentu, proses masuk obat ke mata dapat terjadi melalui mekanisme pinositosis dan transport aktif. Selanjutnya adalah pemberian obat melalui rute injeksi lokal. Obat dalam bentuk larutan diinjeksikan langsung ke mata. Obat tidak mengalami proses absorpsi, tetapi obat berdifusi dan berpenetrasi melalui rute-rute tertentu. Pemberian injeksi lokal terdiri dari beberapa jenis situs injeksinya. Pertama, ada injeksi subkonjungtival. Pada
di mana subkonjungtival ini cocok digunakan untuk pemberian molekul obat yang bersifat hidrofilik. Seperti diketahui bahwa epitel konjungtiva itu merupakan barier yang sulit dilewati oleh obat-obat hidrofilik. Sehingga apabila kita injeksikan langsung ke daerah konjungtiva, obat tidak perlu melewati barier konjungtiva lagi. Selanjutnya adalah adanya injeksi peribulbar dan retrobulbar. Kalau injeksi peribulbar dan retrobulbar ini, obat langsung ditempatkan pada rongga orbital mata. Dan obat dapat berdifusi langsung ke jaringan orbital dan bagian belakang mata. Selanjutnya adalah injeksi subtenon. Di injeksi subtenon ini, obat ditempatkan di bawah tenon kapsul, yang dekat dengan permukaan sklera. Sehingga molekul-molekul yang bersifat hidrofilik, dia mampu berpenetrasi ke permukaan sklera. Selain itu, ada pula pemberian secara intravitreal, di mana obat diinjeksikan langsung ke bagian vitreus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rute biofarmasi pada injeksi lokal di ruang periokular, di mana dibagi menjadi 3, yaitu rute anterior, rute sistemik, dan rute penetrasi langsung. Pada rute anterior, obat dengan ukuran molekul besar dan hidrofilik berpenetrasi melalui sklera dan ciliary body menuju aqueous humor. Dan untuk molekul yang bersifat lipofilik dan berukuran kecil, molekul akan bercampur dengan air mata dan masuk ke mata melalui rute transkorneal menuju aqueous humor. Kornea sendiri mempunyai 3 lapisan utama dengan sifat yang berbeda, yaitu lapisan pertama adalah lapisan epitelium yang bersifat lipofilik, lapisan kedua adalah lapisan stroma yang bersifat hidrofilik, dan lapisan ketiga adalah lapisan endotelium yang bersifat lipofilik. Umumnya, obat dengan lipofilisitas tinggi, koefisien partisi yang tinggi mempunyai tingkat permeasi kornea yang tinggi pula. Lalu bagaimana sih obat yang mempunyai lipofilisitas tinggi dia dapat masuk menembus stroma yang bersifat hidrofilik? Karena sediaan obat mata itu cenderung merupakan basa lemah, seperti atropin sulfat, pilocarpin hidroklorida, zat ini tuh punya kemampuan ionisasi yang baik sehingga dia dapat melewati stroma. Selanjutnya adalah obat yang bersifat hidrofilik dengan ukuran molekul yang besar dapat diinjeksikan langsung ke konjungtiva melalui rute sistemik. Obat yang bersifat hidrofilik mengalami rate limiting step untuk berdifusi melalui konjungtiva, sehingga injeksi langsung ke subkonjungtiva sangat baik untuk molekul-molekul yang bersifat hidrofilik karena obat tersebut tidak perlu melewati barier konjungtiva. Dari sirkulasi sistemik, obat akan masuk ke sirkulasi okular melalui pembuluh darah retina dan pembuluh darah koroid, dan selanjutnya akan masuk ke bagian intraokular lalu ke bagian vitreus. Setelah injeksi, obat hidrofilik dengan ukuran besar juga dapat berpenetrasi langsung melalui sklera. Hal ini disebabkan karena permeabilitas sklera tidak tergantung dari lipofilisitas obat. Selain itu, sklera juga bersifat lebih permeabel dibandingkan kornea. Untuk mencapai retina, obat harus melewati koroid dan RPE, yaitu retinal pigment epithelium yang merupakan bagian dari blood retina barrier. Selain itu, dari sklera obat juga dapat berpenetrasi melalui ciliary body menuju posterior chamber dan selanjutnya akan menuju ke vitreous body. Untuk injeksi intravitreal, obat langsung masuk ke daerah vitreus. Berikut adalah ada contoh jurnal mengenai drug delivery to the posterior segment of the eye, some insight on the penetration pathway after subconjunctiva injection. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana jalur penetrasi dari obat melalui posterior segmen dari mata setelah injeksi subkonjungtival. Di mana pada penelitian ini didapatkan bahwa jumlah obat yang tercapai ke daerah aqueous jumlah obat yang tercapai dari daerah aqueous menuju vitreous chamber setelah pemberian secara subkonjungtiva itu tidak signifikan, dan penetrasi langsung merupakan jalur yang dominan terjadi pada injeksi subkonjungtival. Saya Prita di sini akan menjelaskan mengenai rute
rute pemberian obat mata secara topikal. Obat mata topikal dapat dikemas dalam beberapa bentuk sediaan, seperti larutan, suspensi, maupun salep. Absorpsi obat mata topikal dapat melalui dua rute, yaitu rute korneal dan rute non-korneal. Untuk rute korneal biasanya digunakan untuk senyawa yang bersifat lipofilik, sementara untuk rute non-korneal atau konjungtiva biasanya terjadi pada senyawa yang bersifat hidrofilik. Berikut merupakan jalur absorpsi untuk obat mata. Secara keseluruhan, terdapat dua jenis absorpsi, yaitu sistemik dan okular. Obat yang diberikan ke dalam mata mula-mula akan kontak dengan kelopak mata, kemudian masuk ke kelenjar air mata, di mana di kelenjar air mata ini terdapat cairan air mata yang dapat menjadi barrier atau membatasi dari transport obat tersebut. Di cairan mata tersebut juga terdapat protein yang dapat mengikat obat sehingga konsentrasinya akan menurun. Pada skema perlintasan obat melalui kornea, jadi obat yang telah kontak sebelumnya dengan cairan air mata berikutnya akan berpenetrasi atau masuk ke dalam kornea. Kornea ini terdapat 3 lapisan ya. Yang pertama epitelium, stroma, dan endotelium. Tiap lapisan ini mempunyai porositas dan struktur yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap permeasi obat tersebut. Diketahui bahwa epitelium itu bersifat lipofilik. Kemudian terdapat junction atau persimpangan yang rapat antar sel sehingga dapat membatasi permeasi obat paraseluler dari cairan lakrimal atau cairan air mata di atasnya. Kemudian bagian stroma merupakan matriks ekstraseluler yang tersusun dari kolagen fibril. Struktur stroma ini bentuknya terhidrasi, artinya terdapat kandungan air sehingga menjadi penghalang bagi permeasi molekul obat yang bersifat lipofilik. Oleh karena itu, senyawa lipofilik dari epitelium akan dilepas secara lambat. Untuk sediaan berbentuk salep yang bersifat lemak, dia saat kontak dengan epitelium, waktu kontaknya cenderung lama karena epitelium pun bersifat lipofilik sehingga penetrasi yang terjadi nantinya akan bertahap secara perlahan. Kemudian bagian yang ketiga yaitu corneal endothelium, merupakan monolayer dengan bentuk sel heksagonal yang kontak langsung dengan anterior chamber. Endothelium ini berfungsi untuk mempertahankan hidrasi korneal dengan menjadi subjek influx pasif air dari bagian aqueous humor ke stroma. Obat yang masuk ke aqueous humor di sana akan berdekatan dengan melanin yang dapat memudahkan akses menuju lensa, iris, dan ciliary body. Aqueous humor itu berupa cairan jernih dan encer yang mengalir antara lensa dan kornea sehingga dapat mengisi anterior segmen mata. Selanjutnya, obat yang telah dihantarkan menuju aqueous humor kemudian akan dieliminasi melalui dua mekanisme sebelum diedarkan ke sirkulasi sistemik. Mekanisme tersebut yaitu aqueous turnover yang melewati chamber angle dan Clem's canal. Kemudian mekanisme kedua melalui aliran darah vena pada anterior uvea. Anterior uvea merupakan lapisan vaskular tengah mata yang dilindungi oleh kornea dan sklera. Lapisan ini berupa jaringan lunak yang terdiri dari iris, ciliary body, dan koroid. Selama proses absorpsi korneal, terdapat beberapa barrier yang menghalangi proses absorpsi obat tersebut. Salah satunya yaitu lakrimasi, drainase larutan, evaporasi air mata, permeabilitas korneal,
yang rendah, kemudian ikatan dengan protein lakrimal. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan bioavailabilitas dari obat di dalam mata akan menurun. Sehingga untuk meningkatkan bioavailabilitas tersebut perlu penambahan suatu viskositas enhancer ataupun penetrasi enhancer. Viskositas enhancer ini dapat memakai HPMC atau PVP maupun PVA. Dengan viskositas yang tinggi, maka laju drainase ataupun eliminasi obat di preokular menjadi lebih lambat. Waktu kontak antara obat dengan preokular pun menjadi lebih panjang sehingga penetrasi obat secara transkorneal ke anterior chamber meningkat, absorpsi meningkat sehingga BA pun meningkat. Sementara untuk penetrasi enhancer bertujuan untuk meningkatkan transport dari obat di korneal dengan cara meningkatkan uptake obat di kornea dengan memodifikasi integritas dari corneal epithelium. Senyawa yang dapat digunakan untuk penetrasi enhancer yaitu menggunakan chelating agent, bile salt, surfaktan maupun preservatif. Selanjutnya tentang absorpsi obat topikal rute non-korneal. Untuk obat yang melalui rute ini biasanya bersifat hidrofilik serta bermolekul besar. Obat yang telah berada di kelenjar air mata ataupun cairan air mata sebelumnya, dia akan mengalami liberasi dan disolusi di daerah air mata tersebut. Jadi adanya cairan air mata itu bagi senyawa yang bersifat hidrofilik dapat terjadi proses liberasi maupun disolusi. Kemudian setelah dari kelenjar air mata, obat akan terabsorpsi di konjungtiva. Di konjungtiva ini tidak membentuk suatu junction yang rapat sehingga molekul obat dapat masuk ke sirkulasi darah melalui pinositosis ataupun transportasi konvektif melalui pori-pori paraseluler di lapisan pembuluh endotelium. Di konjungtiva ini juga kaya akan kapiler dan pembuluh limfatik. Adanya limfatik tersebut berperan sebagai sistem efflux untuk eliminasi obat dari konjungtiva. Selanjutnya dari konjungtiva, obat akan masuk ke bagian sklera. Sklera merupakan serat kolagen dan terdapat juga proteoglikan. Permeabilitas dari sklera ini dipengaruhi oleh faktor hidrofobisitas obat dan muatan molekul obat. Jika lipofilisitas obat meningkat, maka permeabilitas dari sklera ini akan menurun. Sedangkan jika senyawa obatnya bermuatan positif, maka permeabilitasnya juga akan menurun karena senyawa obat tersebut akan mengikat matriks proteoglikan yang bermuatan negatif. Dari sklera, obat akan diedarkan ke koroid. Koroid ini fungsinya sebagai suplai darah ke retina. Ketebalan koroid akan berkurang seiring dengan pertambahan usia. Sementara ketebalan koroid tersebut juga dapat mempengaruhi permeabilitas dari suatu obat dari subkonjungtiva atau dari episklera ke dalam retina dan vitreous humor. Obat yang melalui absorpsi non-korneal biasanya bersifat hidrofilik dan bermolekul besar. Setelah dari koroid, obat akan diedarkan ke sistem sirkulasi darah sebelum akhirnya dieliminasi. Berikut adalah jalur secara umum absorpsi obat mata. Untuk ini tentang schematic presentation of the ocular structure with the routes of drug kinetics. Pada nomor 1
Di sini akan terjadi proses permeasi transkorneal dari cairan lakrimal ke anterior chamber. Kemudian pada nomor 2, terjadi permeasi obat non-korneal di konjungtiva dan sklera masuk ke anterior uva. Pada nomor 3, akan terjadi distribusi obat dari aliran darah melalui blood aqueous barrier ke anterior chamber. Yang nomor 4 ini ada eliminasi obat dari anterior chamber melalui aqueous humor ke trabecular meshwork dan Schlemm kanal. Selanjutnya akan terjadi eliminasi obat dari aqueous humor ke sirkulasi sistemik melewati blood aqueous barrier. Proses selanjutnya pada nomor 6, terjadi distribusi obat dari darah ke bagian posterior melewati blood retina barrier. Kemudian terjadi administrasi obat secara intravitreal, dilanjut dengan eliminasi obat dari vitreous melalui rute posterior melewati blood retina barrier. Yang terakhir, nomor 9, terjadi eliminasi obat di vitreous melalui rute anterior ke posterior chamber. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo, saya Anissa Trisvalia dari kelompok 3, kelas B, Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Saya membawakan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan optalmik. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah biofarmasetika oleh Bapak Nasrul Watoni. Nah, suatu sediaan farmasi untuk mata harus memperhatikan keadaan dan fungsi dari kornea dan konjungtiva yang bersifat penting dalam penyerapan obat. Tahukah kamu, luka pada epitel dapat mempengaruhi permeabilitas jaringan serta berdampak pada laju penyerapan zat aktif. Luka pada epitel dapat terjadi akibat penetesan obat mata yang berulang, kemudian adanya perbedaan pH, adanya surfaktan, serta terjadinya iritasi jaringan dengan bahan pembawa atau zat aktif pada obat. Studi-studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan optalmik amat penting, karena dapat memberikan informasi mengenai ketersediaan hayati obat, sifat-sifat fisikokimia zat aktif, serta pembuatan sediaan mempengaruhi toleransi mata terhadap obat, seperti dapat memperbesar pengeluaran air mata atau permeabilitas epitel konjungtiva dan terutama permeabilitas kornea. Nah, ini dia buktinya. Suatu studi yang dilakukan oleh Michelson membuktikan adanya ikatan molekul obat dengan protein air mata, dengan kornea, atau dengan cairan bola mata dapat menyebabkan hilangnya aktivitas obat. Nah, kalau sudah begini, maka tentu obat tidak akan mencapai target kerja jaringan yang diinginkan sehingga penyakit yang ada tidak dapat sembuh. Adapun hilangnya aktivitas obat ini akibat terjadinya ikatan kompetitif antara protein dan obat pada reseptor. Sekarang kita akan membahas mengenai faktor pertama, yaitu tonisitas. Apa sih tonisitas itu? Tonisitas merupakan kemampuan suatu larutan dalam memvariasikan ukuran dan bentuk sel dengan mengubah jumlah air dalam sel tersebut. Dapat dikatakan, tonisitas merupakan perbandingan jumlah solut impermeabel dengan air yang menyebabkan air berpindah dari kompartemen yang tonisitasnya lebih rendah ke kompartemen yang tonisitasnya lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat percobaan berikut ini. Terdapat 3 bejana yang diisi larutan dengan konsentrasi berbeda-beda. Ke dalam bejana A yang berisi air dimasukkan kantung glukosa dengan konsentrasi 25%. Di dalam bejana A,
konsentrasi solut lebih rendah daripada konsentrasi air. Hal ini menyebabkan molekul air berpindah dari bejana ke dalam kantung gula sehingga mengakibatkan kantung gula yang mengembung. Larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah dinamakan larutan yang hipotonis. Sekarang mari kita lihat bejana B. Bejana B berisi larutan glukosa 25%. Ke dalamnya dimasukkan kantung glukosa dengan konsentrasi 25%. Terlihat kantung glukosa tidak mengalami perubahan. Ya tentu saja, karena konsentrasi larutan di luar kantung glukosa sama dengan di dalamnya. Fenomena ini disebut isotonis. Sekarang kita lihat bejana C. Pada bejana C yang berisi larutan glukosa 50%, dimasukkan kantung gula 25%. Kantung glukosa akan mengalami kencitan karena konsentrasi larutan di luar dinding lebih besar daripada di dalamnya. Air akan bergerak keluar menuju larutan konsentrasi yang lebih pekat. Ini terjadi pada larutan hipertonis. Apabila dikaitkan dengan keadaan sel di dalam tubuh, keadaan hipotonis dapat menyebabkan lisis sel hingga selnya mati dan tidak dapat berfungsi kembali. Keadaan hipertonis meskipun menyebabkan sel menciut, tapi tidak menyebabkan lisis. Seiring dengan terdistribusinya konsentrasi larutan menjadi sesuai fisiologis, maka ukuran sel yang asalnya menciut dapat kembali menjadi normal. Sekarang kita kaitkan hubungan antara tonisitas dengan sediaan optalmik. Nah, tonisitas sediaan harus disesuaikan dengan cairan mata, yakni dengan cara mengubah tekanan osmotiknya. Tekanan osmotik air mata sama dengan tekanan larutan 0,93% garam natrium klorida. Larutan NaCl tidak menyebabkan rasa sakit dan tidak mengiritasi mata apabila konsentrasi garamnya terletak antara 0,7 hingga 1,5%. Sepertinya mata itu lebih toleran terhadap larutan hipertonik karena pada larutan hipotonik terjadi peningkatan permeabilitas kornea yang dapat berujung pada hilangnya aktivitas obat yang tadi seperti sudah dijelaskan ya. Kemudian ada pun beberapa larutan yang digunakan untuk mengatur tonisitas pada sediaan optalmik farmasi. Selain NaCl ada garam KCl, garam-garam buffer yang lain seperti fosfat, kemudian ada dextrosa, gliserin, propilen glikol, serta manitol. Dalam kenyataannya, biasanya zat aktif dilarutkan dalam larutan NaCl 0,8 hingga 0,9% atau pelarut lain dengan tonisitas yang sama. Konsentrasi senyawa dalam obat mata tidak boleh menyebabkan hipertonisitas. Di sisi lain, pengenceran yang cepat oleh air mata dapat mengurangi resiko iritasi. Tadi kita sudah membahas faktor tonisitas. Sekarang kita bahas faktor kedua, yaitu faktor pH. Ditinjau secara fisiologis, pH ideal sediaan mata adalah 7,4. Namun, pada kenyataannya sangat jarang dijumpai zat aktif yang memiliki stabilitas terbaik pada pH tersebut. Maka, pemilihannya akan didahulukan dengan kriteria stabilitas, yakni agar sediaan dapat bertahan hingga 2 tahun. Apabila diperlukan datar, maka diusahakan agar menggunakan datar berkapasitas rendah untuk memudahkan air mata dalam menyesuaikan kembali pH ke keadaan fisiologis. Diagram ini menunjukkan keadaan fisiologis mata dengan sifat zat. Zat aktif berupa garam-garam alkaloid mengendap pada pH 7,4 serta menyebabkan sediaan tidak stabil dan rusak.
Jadi, sangat diperlukan mencari kondisi pH yang dapat memenuhi syarat stabilitas, toleransi, dan efektivitas. Kemudian, mengapa perlu digunakan datar berkapasitas rendah? Pertama, untuk memudahkan cairan mata mengembalikan pH ke keadaan fisiologis. Kedua, untuk menghindari efek perubahan tonisitas akibat penambahan buffer. Perubahan pH dapat mempengaruhi tekanan osmotik. Jangan sampai tonisitas sediaan berubah menjadi hipotonis karena akan meningkatkan permeabilitas kornea. Untuk larutan datar, biasanya digunakan larutan asam borat dengan pH sekitar 5 atau kurang sedikit, serta larutan isotonik fosfat pH 5,9 hingga 8. Saya Salisa Maulida akan melanjutkan penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi biofarmasi dalam rute sediaan optalmik. Faktor yang selanjutnya yaitu viskositas. Menurut Ansel, idealnya viskositas pada sediaan optalmik yaitu sekitar 15-25 cm. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang waktu kontak antara sediaan. Sehingga dengan lamanya waktu kontak antara sediaan dengan mata, maka akan meningkatkan efektivitas dari zat aktif tersebut. Berikut peningkat viskositas. Antara lain yaitu metilselulosa 4000 centipoles dalam konsentrasi 0,25% atau 25 centipoles dalam 1%. Ada juga peningkat viskositas lainnya yang digunakan yaitu polivinil alkohol, kemudian ada dextran, dan juga makrobol. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada pemilihan bahan peningkat viskositas untuk sediaan optalmik adalah sifat bahan peningkat viskositas itu sendiri. Misalkan polimer mukoadhesif, yaitu turunan karboner, secara signifikan lebih efektif daripada polimer non-mukoadhesif pada konsentrasi ekuiviskos. Kemudian juga perubahan pH dapat mempengaruhi aktivitas bahan peningkat viskositas. Penggunaan produk dengan viskositas yang tinggi kadang tidak dapat ditoleransi baik oleh mata dan juga akan menyebabkan terbentuknya deposit pada kelopak mata, sulit bercampur dengan air mata dan mengganggu difusi obat. Dan juga peningkat viskositas ini dipilih karena didasarkan pada ketahanan pada saat sterilisasi, kemungkinan dapat disaring, stabilitasnya, dan juga ketidakbercampuran dengan bahan-bahan lain selain zat aktif. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi juga yaitu ada surfaktan. Surfaktan yang digunakan dalam sediaan optalmik berfungsi sebagai antimikroba, di mana sediaan optalmik harus steril sehingga pada sediaannya harus dapat dipastikan tidak adanya mikroba ataupun bakteri lain yang terkandung sehingga menyebabkan ketidaksterilan pada sediaan tersebut. Sebagai antimikroba, maka surfaktan golongan kationik dapat digunakan yaitu seperti benzalkonium klorida, setilpiridinium klorida, dan lain-lain. Kemudian juga surfaktan digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan. Tegangan permukaan antara obat mata dan kornea sehingga meningkatkan aktivitas terapeutik zat aktif. Kemudian juga untuk meningkatkan ketercampuran antara obat dengan cairan lakrimal. Sehingga dengan adanya ketercampuran tersebut, maka akan meningkatkan penembusan obat terhadap kepada kornea mata tersebut, meningkatkan kontak zat aktif dengan kornea dan konjungtiva. Maka semakin lama kontak zat aktif pada sediaan tersebut dengan kornea mata, maka akan semakin tinggi pula penyerapan obat pada kornea. Kemudian juga surfaktan tidak boleh meningkatkan air mata dan juga tidak boleh iritan terhadap mata dan juga tidak boleh merusak kornea. Berikut cara kerja atau mekanisme kerja surfaktan pada sediaan optalmik. Yaitu di sini pertama roll up, yaitu di mana roll up ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kelarutan dari sediaan optalmik tersebut sehingga mudah untuk masuk ke dalam proses liberasi dan meningkatkan absorpsi.
di mana surfaktan ini ditunjukkan warna biru dan ini dianggap sebagai kornea mata. Yaitu ketika sediaan optalmik digunakan, maka surfaktan yang terdapat di dalam sediaan optalmik tersebut akan menempel pada kornea mata. Kemudian sediaan tersebut akan diangkat oleh surfaktan sehingga akan lebih mempercepat kelarutan. Kemudian dengan cepatnya kelarutan tersebut, maka proses liberasi akan segera terlaksanakan. Kemudian absorpsi pun akan segera dilakukan oleh kornea mata untuk menyerap zat aktif sehingga akan menimbulkan efektivitas. Kemudian untuk emulsification ini berguna untuk mengangkat kotoran yang ada dalam kornea mata, yaitu ketika surfaktan diteteskan ke dalam mata, maka sediaan tersebut yang mengandung surfaktan tersebut akan menarik kotoran yang ada dalam permukaan kornea sehingga kotoran tersebut akan diangkat oleh surfaktan dan hilang dari kornea mata. Kemudian kornea mata akan mengabsorpsi zat aktif yang ada dalam sediaan tersebut. Saya Sulastri Puji akan menjelaskan tentang uji biofarmasetika sediaan optalmik. Pengujian biofarmasetika sediaan optalmik dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengujian secara in vitro dan secara in vivo. Yang pertama adalah pengujian secara in vitro, di mana pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pelepasan zat aktif pada sediaan. Dilihat dari beberapa jurnal, cara pengujian in vitro pada sediaan optalmik adalah dengan menggunakan sel difusi Franz, di mana terdiri dari kompartemen donor dan kompartemen reseptor. Tahapan uji yang pertama adalah pengaplikasian sampel pada membran di bagian donor kompartemen sebanyak 1 mili. Pada interval waktu tertentu, diambil beberapa cairan dari kompartemen reseptor melalui sampling port, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV visible untuk dihitung kadarnya. Setiap diambil sampel cairan dari kompartemen reseptor harus selalu digantikan dengan cairan yang sama sejumlah volume yang diambil agar volume cairan pada kompartemen reseptor tetap. Berikut adalah rangkaian alat dari sel difusi Franz, di mana terdiri dari donor kompartemen, reseptor kompartemen, sampling port, dan kemudian terdapat membran, di mana contoh membran yang digunakan adalah silikon membran yang telah dibilas dan direndam selama 24 jam. Kemudian terdapat water jacket yang berfungsi untuk menjaga suhu pada sel agar tetap konstan. Selanjutnya, larutan yang dipakai untuk mengisi kompartemen reseptor biasanya memiliki pH 7,4, seperti buffer fosfat atau juga SDF yang merupakan campuran dari beberapa zat. Nama saya Yunitio Yosepin. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi biofarmasetik in vivo pemberian obat secara optalmik. Subjek pada percobaan bisa berupa hewan maupun manusia. Pada hewan, percobaan dilakukan secara eksperimental dengan menginduksi hewan dengan penyakit, misalnya saja penyakit glaukoma. Contoh hewan percobaan yang biasa digunakan adalah kelinci, karena kelinci memiliki sejumlah kesamaan anatomi dan fisiologis okular, dan juga karena ukuran matanya yang lebih besar. Pada subjek percobaan manusia,
Evaluasi biasanya dilakukan pada siang hari. Hal ini berguna untuk meminimalisir variasi diurnal dalam parameter fisiologis yang akan diukur. Selain itu, subjek diminta untuk mengisi kuesioner medis. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan subjek yang masuk ke dalam kategori inklusi maupun eksklusi. Pada subjek yang mempunyai sejarah infeksi atau penyakit mata, masuk ke dalam kriteria eksklusi, karena disebabkan perubahan pada lapisan air mata ataupun dinamika drainasi yang biasanya terjadi pada subjek yang sering menggunakan lensa kontak. Selain itu, subjek yang mempunyai iris yang gelap masuk ke dalam kriteria eksklusi, karena sulit untuk mengukur diameter pupil. Evaluasi in vivo dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pengukuran diameter pupil. Yang kedua, pengukuran tekanan intraokular. Dan yang ketiga, pengukuran fluoresensi. Pada pengukuran diameter pupil, dilakukan untuk memantau durasi atau lamanya aksi farmakologis obat. Pengukuran ini dilakukan pada subjek yang telah diberikan obat. Lalu, dengan menggunakan kamera video yang dilengkapi lensa makro dan monitor pemantau, diukur perubahan diameter pupil pada interval waktu tertentu selama waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu mengukur tekanan intraokular. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tekanan yang ada di dalam cairan mata. Yang pertama, subjek diberikan obat. Lalu, subjek ditempatkan di sebuah ruangan yang dikontrol pencahayaan dan temperaturnya. Tekanan intraokular diukur dengan menggunakan alat tonometer. Metode tonometri adalah metode yang mengukur tekanan intraokular pada mata. Pengukuran tekanan intraokular merupakan salah satu pemeriksaan rutin dalam pemeriksaan umum mata. Pemeriksaan tonometri terutama diindikasikan pada adanya dugaan pasien menderita glukoma. Metode tonometri ada bermacam-macam metode tonometri. Yang pertama dengan menggunakan tonometer non-kontak, yang kedua tonometer Schiotz, dan yang ketiga dengan tekanan intraokular palpasi. Pada tonometer non-kontak, alat ini menggunakan udara untuk mendatarkan kornea, lalu mengukur waktu dan jumlah energi yang diperlukan untuk mendeformasi kornea. Tonometer ini mengukur tekanan intraokular tanpa menyentuh mata. Hasil dari alat ini sangat bervariasi, dan tekanan intraokular kadang terukur lebih tinggi, terutama bila tekanan intraokular lebih dari 20 mm3. Namun alat ini relatif mudah dipakai, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa pasien dalam jumlah yang banyak. Tonometer non-kontak memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat digunakan pada penderita dengan aberasi kornea, alergi terhadap obat tetes topikal, infeksi mata, dan pada pasien yang baru saja menjalani operasi. Tonometer non-kontak mengukur tekanan intraokular dengan cepat, sehingga dapat terjadi variasi tiap kali pengukuran. Jika pengukuran dilakukan segera setelah mengedip dan saat puncak palpasi okular atau siklus respirasi, maka hasil pengukuran akan tinggi. Oleh karena itu, pengukuran dengan menggunakan alat ini harus diulang 3-4 kali. Teknik pengukuran dengan menggunakan tonometer non-kontak adalah sebagai berikut. Yang pertama, instrumen yang menghadap ke kornea dibersihkan dengan antiseptik misalnya alkohol. Lalu pasien dalam posisi duduk dan mata melihat ke depan. Setelah didapatkan posisi yang tepat, tombol pengukuran ditekan. Lalu pengukuran diulang beberapa kali
dan pemeriksa membaca hasil pemeriksaan pada hasil printout. Yang kedua yaitu tonometer Schiotz. Tonometer Schiotz ini pertama kali diperkenalkan tahun 1905 dengan berat dasar 16,5 gram. Tonometer Schiotz terdiri di atas plunger metal yang dapat bergeser melalui lubang pada alas metal berbentuk konkav. Teknik pengukuran dengan tonometer Schiotz ini adalah sebagai berikut. Pemeriksa menjelaskan teknik pemeriksaan dan penggunaan anestesi topikal sehingga tidak akan terasa sakit. Pasien berbaring dan difiksasi pada target di atas, misalnya lampu atau tanda-tanda di langit, atau dapat pula meminta pasien untuk mengangkat tangannya, lalu ibu jari dijadikan sebagai titik fiksasi. Lalu teteskan anestesi topikal, misalnya propakain 0,5%. Lalu tonometer dikalibrasi pada plat yang sudah tersedia dan bersihkan tonometer tip dengan kapas alkohol dan keringkan di udara. Pemeriksa membuka mata pasien tanpa menekan bola mata, lalu tonometer diletakkan di atas kornea. Tonometer harus sejajar dengan apeks kornea. Selain itu, pemeriksa juga harus berhati-hati untuk tidak menekan bola mata dengan tonometer. Nilai tekanan intraokular yang terukur terbaca antara 0,25 unit. Jika fluktuasi skala lebih besar, maka nilai pengukuran yang diambil adalah nilai tengah skala. Jika skala yang terbaca kurang dari 3, maka digunakan beban yang lebih berat. Pengukuran diulang 3 kali dengan perbedaan kurang dari 0,5 unit. Rata-rata skala yang terbaca dikonversi ke dalam milimeter merkuri menggunakan diagram konversi yang telah tersedia. Selanjutnya, pengukuran tekanan intraokular dengan metode palpasi. Pengukuran tekanan intraokular dengan metode ini biasanya dilakukan di daerah dengan fasilitas kesehatan yang sederhana. Cara yang palpasi merupakan cara yang paling sederhana. Keakuratan dari pengukuran tekanan intraokular dengan palpasi sangat tergantung pada pengalaman pemeriksa seperti dokter dalam menilai kekenyalan bola mata. Selain itu, nilai yang didapat dari penilaian tekanan intraokular dengan palpasi hanya bersifat kualitatif. Meskipun demikian, cara palpasi masih bermanfaat pada keadaan yang tidak memungkinkan penggunaan alat. Pada keadaan tertentu, pengukuran dengan palpasi masih memberikan hasil memuaskan. Misalnya tekanan intraokular sangat tinggi pada glaukoma akut atau absolut dan sangat rendah seperti pada ablasio retina. Pengukuran dengan metode ini dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, penderita dan pemeriksa duduk berhadapan. Lalu, mata penderita melihat ke bawah tetapi tidak dipejamkan. Kedua jari telunjuk pemeriksa diletakkan di kelopak mata atas tepat di bawah rima orbita, lalu ditekan hingga permukaan sklera terasa. Satu jari telunjuk sebagai fiksasi dan telunjuk lainnya ditekan, bergantian hingga keadaan tekanan bola mata dapat dirasakan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan intraokular. Contohnya yang pertama demografik, yaitu usia. Rata-rata tekanan intraokular meningkat dengan bertambahnya usia. Yang kedua yaitu ada jenis kelamin, yaitu pada suatu penelitian didapatkan bahwa tekanan intraokular pada wanita lebih tinggi. Yang kedua ras. Pada penelitian di Amerika didapati bahwa tekanan intraokular lebih tinggi pada orang kulit hitam dibandingkan kulit putih. Lalu keturunan. Tekanan intraokular dipengaruhi oleh faktor genetik. Selanjutnya dari sistemik, yang pertama ada variasi diurnal. Tekanan intraokular orang normal bervariasi, dalam satu hari berkisar antara 3-6 mm merkuri. Namun pasien glaukoma dapat mencapai kisaran 30 mm raksa bahkan 50 mm raksa. Tekanan tertinggi biasanya pada waktu pertengahan pagi, yaitu jam 7 sampai jam 9.
sedangkan yang terendah pada akhir malam atau awal pagi. Yang kedua yaitu ada variasi musim. Pada suatu penelitian didapatkan bahwa tekanan intraokular pada musim dingin lebih tinggi dibandingkan dengan musim lain. Hal ini kemungkinan terkait dengan jumlah waktu terang dan perubahan tekanan atmosfer. Yang kedua, tekanan darah. Perubahan tekanan darah selalu diiringi perubahan tekanan intraokular. Besarnya fluktuasi tekanan intraokular berhubungan dengan tingginya tekanan arterial dan okural. Beberapa penelitian lain juga mendapatkan bahwa tekanan intraokular terkait dengan denyut nadi dan konsentrasi hemoglobin. Lalu yang keempat adalah obesitas. Orang obesitas cenderung mempunyai tekanan intraokular yang tinggi. Lalu yang kelima, posisi tubuh. Tekanan intraokular meningkat kira-kira 6 mm raksa pada perubahan posisi duduk dari duduk ke berbaring. Selanjutnya, olahraga dapat menurunkan tekanan intraokular. Hal ini diduga karena adanya asidosis dan perubahan osmolalitas serum. Yang selanjutnya adalah neural. Pada suatu penelitian mendapatkan bahwa pelepasan katekolamin, agonis adrenergik dan adenosin monofosfat dapat menurunkan tekanan intraokular. Selanjutnya adalah hormonal. Beberapa hormon diketahui mempengaruhi tekanan intraokular. Contohnya glukokortikoid, progesteron, estrogen, hormon pertumbuhan, tiroksin, aldosteron, dan vasopresin. Yang terakhir adalah obat-obatan. Beberapa golongan obat-obatan dapat mempengaruhi tekanan intraokular. Jenis obat yang dapat menurunkan tekanan intraokular antara lain obat anestesi umum dan beta blocker. Selain itu, jenis obat yang dapat meningkatkan tekanan intraokular antara lain kortikosteroid dan obat-obat golongan sikloplegik. Pada faktor okular, yaitu yang pertama kelainan refraksi. Beberapa penelitian mendapatkan bahwa tekanan intraokular yang lebih tinggi dijumpai pada penderita miopi. Tekanan intraokular juga berhubungan dengan bola mata yang panjang. Yang kedua yaitu pergerakan mata. Jika mata bergerak melawan resistensi mekanik, maka tekanan intraokular dapat segera meningkat. Selanjutnya, penutupan kelopak mata. Penutupan kelopak mata dengan sekuat tenaga dapat meningkatkan tekanan intraokular antara 10-90 mm raksa. Selanjutnya, inflamasi. Tekanan intraokular pada mata yang mengalami inflamasi biasanya menurun karena produksi cairan aquos yang menurun. Namun bila terjadi hambatan pengeluaran cairan aquos akibat peradangan yang terjadi, maka tekanan intraokular dapat meningkat. Dan yang terakhir adalah operasi. Tekanan intraokular pasca operasi akan menurun pada kebanyakan kasus, namun pada keadaan tertentu dapat meningkat akibat hambatan pengeluaran cairan aquos oleh inflamasi atau pada proses operasi tersebut. Selanjutnya itu pengukuran fluoresensi. Pengukuran fluoresensi berguna untuk mengukur konsentrasi obat pada mata. Penyerapan obat aplikasi untuk mata merupakan proses yang sangat kompleks. Sebagian besar obat yang diaplikasikan gagal untuk memasuki mata dan cenderung menumpuk di kornea atau sklera. Lalu diserap secara sistemik melalui pembuluh darah di konjungtiva, saluran nasal saluran nasal. Nah, pengukuran fluoresensi ini berguna untuk mengukur konsentrasi obat pada mata. Karena obat pada mata menjadi kebutuhan yang mendasar untuk upaya pengembangan obat tetes mata. Pengukuran ini bertujuan untuk mengukur konsentrasi obat dengan menggunakan spektroskopi fluoresensi. Berikut adalah instrumen yang digunakan. Pada A yaitu merupakan argon ion laser sebagai sumber cahaya untuk fluoresensi. B adalah monokromator, C adalah charge coupled device array, dan D adalah optical fibers.
Nomor 1 adalah sumber cahaya yang masuk, yang kedua adalah sumber cahaya yang keluar, dan yang ketiga adalah port pengukuran fluoresensi. Berikut diagramnya. Desain instrumen ini bertujuan untuk mengantarkan chamber dari anterior dalam kuvet spektrofotometer menggunakan lensa kontak korneal yang memungkinkan cahaya melewati anterior chamber perpendikular menjadi visual axis. Caranya yaitu lensa ini diletakkan di depan handheld sensor head yang membawa dua serat optik, yaitu yang tadi light input dan light output. Yang satu dari sumber cahaya dan yang lain membawa cahaya dari kuvet menuju spektrograf fluoresensi. Daerah spektral untuk analisis terbatas oleh karakteristik transmisi dari anterior mata kornea, dan cairan aqueous pada mata manusia. Daerah spektra pada mata yaitu antara 300 dan 1400 nanometer dengan menggunakan cahaya transmit pada UV, visible, atau pada daerah inframerah. Berikut adalah bagian introduction dari jurnal yang telah kami peroleh. Saat ini terdapat beberapa bentuk sediaan obat mata yang umum digunakan. Yang pertama, yang paling konvensional cara penggunaannya yaitu sediaan obat mata bentuk tetes mata. Sediaan tetes mata ini banyak digunakan karena cara penggunaannya yang mudah. Tapi, sebenarnya sediaan tetes mata memiliki suatu kekurangan, yaitu karena adanya pergantian air mata dan pengosongan kelenjar lakrimal melalui rongga nasal yang cepat, sediaan tetes mata memiliki bioavailabilitas yang cenderung rendah. Untuk menyiasati bioavailabilitasnya yang rendah ini, tetes mata seringkali digunakan dalam konsentrasi larutan yang tinggi dan administrasi yang dilakukan berulang-ulang. Tetapi, akibatnya, obat tetes mata ini seringkali dapat menimbulkan efek samping yang tinggi. Sediaan obat mata yang umum digunakan selanjutnya yaitu inserts. Inserts digunakan dengan cara diselipkan di bawah kelopak mata. Kerugian dari sediaan obat mata inserts ini adalah cara pemakaiannya yang kurang nyaman. Cara pemakaiannya yang kurang nyaman ini seringkali menimbulkan kurangnya kepatuhan pasien, sehingga efek terapeutik yang diinginkan seringkali tidak tercapai. Untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada dua sediaan obat mata yang sebelumnya telah disebutkan, digunakan bentuk sediaan obat mata gel dan ointment. Kedua bentuk sediaan ini diharapkan dapat menjadi solusi dengan cara meningkatkan precorneal residence time. Apakah precorneal residence time? Precorneal residence time itu sendiri adalah lama waktu tinggal obat di target kerjanya, yaitu di mata atau kornea. Semakin lama atau semakin tinggi precorneal residence time, maka akan semakin tinggi pula bioavailabilitas dari obat. Sayangnya, sediaan gel dan ointment ini masih memiliki kekurangan, yaitu dapat menimbulkan kaburnya pandangan ketika sedang digunakan atau diadministrasikan. Oleh karena itu, saat ini dikembangkan suatu sediaan sistem gel in situ yang bertujuan untuk meningkatkan precorneal residence time tanpa harus menimbulkan efek samping yang ditimbulkan oleh sediaan-sediaan yang telah dikembangkan sebelumnya. Sistem gel in situ merupakan suatu sistem gel di mana bentuk sediaan akan mengalami transisi dari bentuk larutan menjadi bentuk gel ketika diadministrasikan. Transisi dari bentuk larutan menjadi gel ini merupakan hasil dari paparan temperatur dan pH fisiologis serta komposisi ionik kelenjar lakrimal. Bentuk sistem gel in situ ini dapat meningkatkan bioavailabilitas okuler
dengan cara menggunakan suatu larutan polimer tertentu. Terdapat 3 jenis sistem gel in situ. Yang pertama yaitu sistem gel in situ yang dipicu oleh pH. Contoh polimernya yaitu karbopol dan selulos asetat eftalat latex. Yang kedua yaitu sistem gel in situ yang dipengaruhi temperatur. Contoh polimernya yaitu fluoronik dan tetronik. Yang ketiga yaitu sistem gel in situ teraktivasi ion. Contoh polimernya yaitu gelrite dan natrium alginat. Dalam penelitian pada jurnal ini digunakan gelrite sebagai polimer. Gelrite merupakan suatu polisakarida eksoseluler yang terdeasetilasi. Gelrite berasal dari sekresi bakteri Pseudomonas elodea. Dalam strukturnya, gelrite memiliki unit pengulangan tetrasakarida, yaitu 1 residu L-ranosa, 1 residu D-asan glukoronat, dan 2 residu O-glukosa. Gelrite memiliki kemampuan untuk membentuk gel dengan adanya kation. Karena itu, gelrite termasuk dalam sistem gel in situ teraktivasi ion. Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini yaitu untuk mengembangkan suatu sistem gel in situ teraktivasi ion untuk fluconazole sebagai zat aktifnya. Fluconazole merupakan suatu derivat bis-triazol terfluorinasi yang efektif terhadap spesies-spesies Candida. Pada penelitian ini, fluconazole sebagai zat aktif akan dikembangkan menjadi suatu sistem gel in situ dengan gelrite sebagai polimernya yang akan dikombinasikan dengan polimer HPNCl50 sebagai peningkat viskositasnya dalam suatu formulasi tetes mata fluconazole 0,3% B/V, di mana sediaan akan mengalami transisi dari bentuk larutan menjadi gel ketika diteteskan pada mata atau akan dikembangkan menjadi suatu bentuk sistem gel in situ. Saya Faiza Min Fadila di sini akan menjelaskan tentang formulasi serta evaluasi dari jurnal yang telah kami temukan. Untuk yang pertama yaitu persiapan formulasi dimulai dengan pemberian kode dari tiap formulasi, dimulai dari F1 untuk formulasi pertama sampai dengan F9 untuk formulasi yang terakhir. Di sini terdapat komposisi yang pertama yaitu fluconazole dengan perbandingan yang sama di tiap formulasinya. Kemudian ada HPMC L50 dengan perbandingan konsentrasi yang berbeda. Kemudian ada gelagum dengan perbandingan konsentrasi yang semakin meningkat, serta manitol, benzalkonium klorid, dan air dengan perbandingan sama untuk setiap formulasinya. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi. Evaluasi yang pertama yaitu tentang kejelasan. Kejelasan formulasi sebelum dan sesudah pembentukan gel ditentukan dengan pemeriksaan visual dari formulasi di bawah cahaya alternatif terhadap latar belakang putih dan hitam. Kemudian evaluasi yang kedua yaitu studi interaksi FTIR. Studi FTIR ini dilakukan pada obat murni, obat dan campuran fisik polimer untuk mengetahui konfirmasi kompatibilitas dari obat dengan eksipien lain yang digunakan dalam penyusunan gel in situ. Yang evaluasi yang ketiga yakni studi fisik diferensial scanning kalorimetri atau DSC campuran obat dan polimer. Sampel yang telah ditentukan ditempatkan dalam aluminium cawan lebur dan DSC termogram yang tercatat pada tingkat pemanasan 10 derajat Celcius per menit di kisaran 0 derajat Celcius sampai dengan 300 derajat Celcius dengan catatan udara sudah dibersihkan pada tingkat 10 ml per menit. Evaluasi yang keempat yakni pH. pH dari masing-masing formulasi tetes mata disiapkan dan ditentukan dengan menggunakan pH meter. pH meter ini terlebih dahulu dikalibrasi dengan menggunakan larutan buffer pada pH standar 4, 7, dan 9,2. Selanjutnya, evaluasi yang kelima yaitu adalah asai. Volume yang ditentukan 1 ml dari masing-masing formulasi mata diambil dan diencerkan dengan air suling untuk membuat konsentrasi 20 mg per mililiter. Sampel dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri pada lambda max 261 nanometer. Konsentrasi fluconazole dalam sampel ditentukan dengan menggunakan kurva kalibrasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Untuk prosedur asai ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian, evaluasi yang keenam yakni uji kemampuan membentuk gel. Pada uji kemampuan membentuk gel ini, kapasitas dari semua formulasi pembentuk gel dievaluasi untuk mengidentifikasi formulasi yang cocok untuk digunakan sebagai gel in situ.
Formulasi tetes mata individu 100 mikroliter ditambahkan ke dalam 2 ml cairan air mata simulasi yang terkandung dalam botol kaca. Tahap transisi dari solusi untuk gel kental kemudian diamati dan dicatat skor yang diperoleh dari setiap formulasi untuk kemampuan membentuk gel. Selanjutnya evaluasi yang ketujuh yaitu studi difusi in vitro. Pelepasan in vitro fluconazole dilakukan dalam formulasi dengan konsentrasi yang berbeda dengan menggunakan membran dialisis. Difusi media 26 ml cairan air mata simulasi diaduk pada 50 rpm pada suhu 37 derajat Celcius. Salah satu ujung tabung difusi ditutupi oleh membran dialisis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga hanya menyentuh media difusi yang ditempatkan dalam reseptor kompartemen. Sampel obat ditarik pada interval dari 1 jam untuk periode 8 jam dari difusi menengah dan dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV pada 261 nanometer dengan menggunakan cairan air mata simulasi sebagai placebo. Kemudian evaluasi yang ke-8 yakni penentuan viskositas formulasi tetes mata yang dibagi menjadi dua, yaitu penentuan viskositas larutan tetes mata. Untuk penentuan viskositas larutan tetes mata ini ditentukan volume tertentu untuk larutan tetes mata yang telah disiapkan dan kemudian dipindahkan di dalam sampel yang ditempatkan dengan hati-hati dalam adaptor. Kemudian dicatat nilai viskositas yang diperoleh. Kemudian yang kedua yaitu penentuan viskositas gel mata. Formulasi gel gum gelan dibuat dengan menambahkan solusi atau larutan dari CaCl2 untuk formulasi. Gel yang terbentuk kemudian diinteraksi dengan menggunakan gel-rite dan ion Ca2+. Diperoleh nilai-nilai viskositas dari setiap formulasi kemudian dibandingkan. Kemudian evaluasi yang ke-9 yakni uji sterilitas. Pengujian sterilitas dilakukan untuk bakteri aerob, bakteri anaerob, dan jamur dengan menggunakan cairan tioglikolat dan kasein kedelai. Kemudian dilakukan inokulasi metode dan diinkubasi pada 32 derajat Celcius selama 7 hari. Kemudian diamati untuk setiap pertumbuhan mikroba. Hasil uji sterilitas dibandingkan dengan kontrol positif serta kontrol negatif. Selanjutnya, evaluasi yang ke-10 yakni studi iritasi pada mata. Formulasi dioptimalkan digunakan untuk in vivo dan digunakan 3 kelinci jantan dengan berat 1,5 kg sampai dengan 2 kg pada 100 mikroliter setiap penempatannya. Formulasi ini ditanam 2 kali sehari selama 7 hari dan studi crossover dilakukan dengan jangka waktu 3 hari cuci dan dilakukan sebelum studi crossover. Kelinci yang diamati secara berkala dilihat kemerahannya, bengkaknya, serta kemampuannya berair mata. Selanjutnya, evaluasi yang terakhir yaitu studi kestabilan. Dipilih formulasi disterilkan disimpan pada 4 derajat Celcius. Formulasi ini dievaluasi secara berkala untuk konten obat, kejelasan, pH, kapasitas pembentukan gel, reologi, in vitro pelepasan obat, serta sterilitas pada jangka waktu 1 bulan. Nama saya Octavia Sihombing. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari contoh salah satu jurnal penelitian. Jurnal penelitian ini menguji 9 formulasi sediaan optalmik dari zat aktif fluconazole, di mana formulasi sediaan optalmik ini menggunakan metode in situ gelling system atau in situ gelling forming okular. Maksudnya adalah pembentukan gel terjadi di dalam mata. Pada formulasi, larutan obat dibuat dengan viskositas yang rendah. Ketika berkontak dengan air mata, larutan obat tersebut akan berubah menjadi gel, di mana viskositas meningkat ketika berkontak dengan cairan mata. Suatu formulasi yang bagus memiliki viskositas yang optimum, dan gel yang terbentuk harus bisa mempertahankan integritasnya tanpa terlarut untuk waktu yang lama. Gel ini dapat terbentuk akibat adanya kontak antara kation dari air mata dengan anion dari gelan gum yang digunakan dalam formulasi. Ini adalah hasil evaluasi parameter pH, tingkat gel yang terbentuk, serta kandungan zat aktif obat. Hasil ini menunjukkan bahwa ke-9 formulasi memiliki rentang pH dari 6,8 sampai 7,2. pH ini memenuhi kriteria pH sediaan optalmik, yaitu pH basa lemah.
Dalam membuat sediaan optalmik menggunakan metode in situ gelling system, maka perlu dilakukan preparasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada interaksi yang terjadi antara zat aktif obat dengan polimer. Salah satunya dilakukan analisis dengan FTIR dan DSC. Ini adalah hasil spektrum FTIR dari zat aktif obat fluconazole, fluconazole dengan polimer, serta sediaan formulasi fluconazole. Dari spektrum ini terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara ketiga spektrum. Artinya tidak ada interaksi yang terjadi antara obat dengan polimer yang digunakan ataupun dalam sediaan formulasi. Ini adalah hasil termogram DSC, Differential Scanning Calorimetry. Dari termogram ini terlihat bahwa tidak terjadi perubahan suhu yang terlalu jauh dari pengujian fluconazole tersendiri dan fluconazole bersama dengan polimer. Ini adalah hasil pengujian viskositas menggunakan Brookfield Viscometer. Pada gambar ini terlihat bahwa peningkatan konsentrasi HPMC E50 serta jalan gum meningkatkan viskositas dari sediaan. Pada penelitian ini juga dilakukan uji difusi. Ini adalah hasil uji difusi di mana diperoleh persen pelepasan zat aktif obat fluconazole dari masing-masing formulasi sediaan obat. Dari grafik ini menunjukkan bahwa formulasi nomor 5 memiliki difusi yang baik dibanding formulasi yang lain. Ini adalah hasil pengujian pelepasan obat menggunakan Brookfield. Gambar ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi jalan gum maupun peningkatan konsentrasi HPMC E50 dapat menurunkan jumlah pelepasan obat. Ini adalah hasil uji sterilitas. Dari tabel ini terlihat bahwa semua formulasi yang diuji tidak mengindikasikan adanya pertumbuhan mikroba. Pada uji iritasi mata, tidak ada kerusakan pada mata atau tanda-tanda yang abnormal pada kornea, selaput pelangi, atau konjungtiva ketika sediaan obat fluconazole diujikan ke hewan percobaan. Dan sekian presentasi dari kami, dan inilah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Terima kasih dan kami harapkan saran dan masukan untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.